Halo semuanya, hari ini kita bakal membedah salah satu saham perbankan terbesar di bursa kita yang lagi rame banget diomongin di mana-mana, yaitu BBRI. Kita akan menyelami lebih dalam dari sisi fundamental sampai teknikalnya buat nyari tahu sebenarnya ada harta karun yang tersembunyi nggak sih di balik penurunan harganya belakangan ini? Nah, selamat datang di ulasan emiten bareng US Stock ID. Buat kalian, para investor retail yang selalu jeli nyari peluang di tengah kacaunya pasar modal, ulasan ini memang dirancang khusus buat kalian. Yuk, kita bedah tuntas saham yang belakangan ini bikin banyak portofolio merah, tapi diam-diam ternyata menyembunyikan potensi yang luar biasa. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan besar nih. Coba deh kalian bayangin ada sebuah kapal raksasa yang super kokoh, tapi saat ini lagi berlayar di lautan sentimen pasar yang penuh ombak badai. Nah, perumpamaan itu pas banget buat saham BBRI sekarang. Di satu sisi, harga sahamnya sempat anjlok parah ke level Rp2.990. Ini tuh nyaris nyentuh dasar terendah alias 52-week low-nya loh. Secara psikologis, ini area yang krusial banget. Tapi lucunya, di saat harganya seolah-olah kapal ini mau tenggelam, mesin bisnisnya malah mencetak laba yang makin gede. Jadi, sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di sini? Buat ngejawab itu, kita harus lihat performa mesin inti mereka. Coba perhatiin angka ini. 15,9 triliun rupiah. Angka segede ini bukan main-main ya. Ini adalah estimasi laba bersih BBRI. Dan itu cuma untuk kuartal pertama tahun 2026 aja. Fundamental dan basis bisnis mereka itu benar-benar masif. Dan yang paling menarik, laba ini nggak cuma jalan di tempat. Angkanya tumbuh sekitar 13,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi secara bisnis bank ini sama sekali nggak rusak. Dan pertumbuhannya nggak berhenti di laba bersih aja. Angka 13,7% ini juga berlaku buat penyaluran kredit mereka secara tahunan. Terus, mungkin kalian mikir, emangnya angka segini bagus ya? Jawabannya, bagus banget. Soalnya, kalau kita bandingin sama mesin ekonomi secara umum, rata-rata pertumbuhan kredit industri perbankan nasional kita di bulan Maret 2026 itu cuma di kisaran 9,49%. Artinya apa? BBRI ini bergerak jauh lebih agresif dan ekspansif dari rata-rata kompetitornya. Buktinya bisa kita lihat langsung di data ini. Total kredit pembiayaan mereka itu udah nembus 1.562 triliun rupiah. Mesin utama BBRI, yang memang DNA-nya ada di UMKM, terus menyalurkan dana super besar ke masyarakat. Pertumbuhan yang ngalahin industri ini sebenarnya adalah sinyal yang sangat positif ya, asalkan mereka tetap bisa jaga kualitas kreditnya supaya nggak macet di kemudian hari. Terus pertanyaannya kalau bisnisnya sebagus itu, kenapa harganya malah didiskon gede-gedean sama pasar? Nah, BBRI ini sekarang lagi berhadapan sama dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Sebagai angin segarnya, dana murah atau casa mereka naik kuat di 13,2%, yang bikin biaya dana turun jadi 2,3%. Ini bagus banget buat margin keuntungan bank. Tapi, di saat yang sama, mereka juga dihantam angin sakal yang lumayan kencang. Pasar tuh lagi cemas sama risiko kredit macet di segmen mikro, ditambah lagi sentimen negatif dari investor asing yang terus-terusan jualan. Ketakutan inilah yang bikin sahamnya dihargai begitu murah sekarang. Sekarang mari kita bedah valuasinya. Di harga Rp2.990, valuasi price to earnings alias PE BBRI itu cuma di kisaran 8 kali. Gila kan? Saham ini dihargai sangat murah kalau dibandingin sama kemampuannya nyetak duit. Apalagi buat ukuran bank raksasa. Berdasarkan skenario dasar, kalau kualitas asetnya membaik dan margin bunga bersihnya stabil tahun ini, target harga rasional sampai akhir 2026 itu ada di kisaran Rp3.650 sampai Rp4.150. Berarti ada potensi kenaikan dari 22% sampai 39% dari harga bawahnya. Nggak perlu asumsi yang muluk-muluk kok. Yang penting bank ini bisa ngebuktiin perbaikan di kuartal-kuartal berikutnya. Sambil nunggu pasar sadar dan harga sahamnya balik naik ke nilai wajarnya, investor tuh sebenarnya dikasih sabuk pengaman yang tebel banget, yaitu dividen. Karena harga sahamnya turun drastis, potensi dividen yield BBCRI ini otomatis jadi super atraktif, meroket di kisaran 9,44%, bahkan bisa nyentuh 11,57%. Ini daya tarik income yang luar biasa tinggi. Buat kita para investor, yield segede ini tuh ibarat bantalan empuk yang bakal ngelindungin portofolio selama kita nunggu pemulihan harga sahamnya. Terus kira-kira kapan nih harga sahamnya mulai mantul naik? Coba kita lihat lini masa katalisnya di tahun 2026 ini. Kuartal kedua ini bakal jadi momen stabilisasi, di mana pasar bakal melototin laporan keuangannya buat mastiin apakah tekanan biaya dana beneran udah reda. Masuk ke kuartal ketiga, pasar butuh bukti nyata.
Mereka butuh sinyal pemulihan NIM dan kualitas aset UMKM yang benar-benar solid, biar asing mau masuk lagi. Dan puncaknya kalau semua skenario ini jalan mulus, di kuartal keempat kita bisa ngarepin efek window dressing yang dibarengi ekspektasi pembagian dividen tebal. Ini yang berpotensi dorong sahamnya balik ke target harga di atas 4 ribuan. Eits, tapi tunggu dulu ya. Walaupun secara fundamental kelihatan menggiurkan banget, secara teknikal tren saham ini tuh masih dalam fase melemah. Jadi kita butuh strategi eksekusi yang cerdas dan gak gerasa-gerusuh. Kalian wajib nyesuaiin pendekatan investasi sama profil resiko masing-masing. Ada cara konservatif buat yang mau nunggu sampai sinyalnya benar-benar aman, ada moderat buat yang mau cicil beli santai, ada agresif buat yang berani ambil risiko tinggi, nangkep pisau jatuh di dasar. Dan pastinya, ada pendekatan khusus buat para pencari income dari dividen. Buat contoh praktisnya nih, apalagi buat kalian yang punya profil risiko moderat, tolong banget jangan langsung beli all-in pakai semua modal kalian. Taktik utamanya itu akumulasi bertahap. Kalian bisa cicil beli di area support kuat antara Rp2.950 sampai Rp3.050. Terus, kapan boleh nambah porsi yang agak gedean? Nanti, cuma kalau harganya udah berhasil breakout di atas Rp3.200 dengan volume transaksi yang sehat. Ini cara yang paling bijak buat ngejaga modal kita dari risiko kalau ternyata harganya masih mau turun lagi. Jadi, kesimpulan dari bedah emiten kita hari ini, ada satu benang merah yang wajib kalian ingat. Saham ini sekarang lagi ada di area deep value sejati, di mana valuasi bisnisnya lagi ditekan jauh di bawah nilai aslinya, cuma karena kepanikan pasar sesat. Tapi catat tebal-tebal ya, ini bukan momentum stok yang bakal ngasih kalian cuan kilat dalam hitungan hari. Butuh kesabaran ekstra buat nunggu katalis pemulihannya jalan, dan pastinya disiplin pembatasan resiko atau stop loss yang hukumnya wajib, nggak boleh dilupain sama sekali. Selalu ingat ya teman-teman, ulasan ini sifatnya edukasi, bukan ajakan apalagi rekomendasi buat beli atau jual suatu saham. Keputusan investasi tetap ada di tangan kalian sepenuhnya, pastinya setelah nyesuaiin dengan kondisi keuangan dan profil resiko kalian sendiri. Terima kasih banyak udah nemenin bahas ulasan ini dari awal sampai akhir. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan ulasan tajam dan mendalam seputar emiten lainnya, pastiin kalian udah klik tombol subscribe di channel US Stock ID sekarang juga. Akhir kata, ngelihat kapal raksasa yang fundamentalnya lagi dihargai murah ini, pertanyaannya cuma satu, apakah kalian bakal ikut berlayar ngambil peluang emas ini atau justru milih diam dan cuma nonton dari pelabuhan? Keputusannya ada di tangan kalian. Tetap disiplin, terus belajar, dan salam cuan.